Salam, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Semoga sukacita dan damai Natal meliputi hati dan hidupmu. Jumpa kembali dengan saya Pater Dion Damis SWD dalam renungan harian Embun Sabda Rabu 30 Desember 2020, hari ke-6 dalam oktav Natal. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, jika Anda menonton film, pada akhir setiap film pasti kita melihat daftar panjang nama-nama orang yang berperan dalam film tersebut. Ada yang berperan sebagai tokoh utama atau bintang film, ada yang berperan sebagai tokoh lawan atau tokoh antagonis, ada juga yang memainkan peran tokoh pembantu atau tokoh figuran. Baik tokoh antagonis maupun tokoh figuran itu berperan untuk menonjolkan peran tokoh utama. Kalau kita membandingkan kelahiran Yesus sebagai sebuah film, maka kita melihat bahwa Yesus sendiri adalah tokoh utama. Di samping itu ada banyak tokoh lain yang membantu kita untuk mengenal tokoh utama ini, mengenal Yesus secara lebih baik. Dan selama masa Advent dan Natal kita berjumpa dengan tokoh-tokoh tersebut. Ada yang perannya begitu menonjol, perannya begitu penting seperti Bunda Maria dan Santo Yosef. Dan juga ada tokoh-tokoh lain yang boleh dikatakan sebagai pemeran pembantu, pemeran figuran. Simeon dan Hana, dua tokoh yang kita dengar dalam Injil kemarin dan hari ini memainkan peran figuran dalam seluruh kisah kelahiran Yesus. Meskipun hanya disebutkan dalam perikop Lukas yang kita dengar kemarin dan hari ini, namun pesan yang mereka sampaikan sangat signifikan. Karena mereka membantu kita untuk semakin mengenal siapakah Yesus yang kita rayakan kelahirannya itu. Hari ini Injil memberikan perhatian khusus kepada Hana. Lukas mengatakan bahwa dia adalah seorang nabi perempuan yang tinggal di Yerusalem. Itu berarti dia seorang juru bicara Allah. Hana itu seorang janda yang pernah menikah dan tinggal 7 tahun dengan suaminya, tetapi kemudian dia menjanda dan kini berusia 84 tahun. Berarti dia seorang janda yang tua. Janda sendiri menyiratkan bahwa dia itu adalah orang yang miskin, orang yang sederhana dalam pandangan masyarakat Yahudi pada zaman itu. Dia juga seorang yang tua. Ini memberikan pesan tersendiri bahwa dia itu seorang yang sudah matang. Selain karakter manusiawi dan sosial ini, Lukas memperkenalkan Hana kepada kita dengan karakter rohaninya. Bahwa dia itu seorang yang saleh, yang siang malam beribadah kepada Tuhan di bait Allah. Bahkan tidak pernah meninggalkan bait Allah. Dia beribadah kepada Tuhan lewat puasa dan doa. Ini menandakan suatu kualitas kesalehan yang sangat luar biasa. Seperti Simeon, Hana juga merindukan kedatangan tokoh Mesias yang membebaskan bangsa Israel. Dan ketika bayi Yesus dibawa ke bait Allah, Hana hadir di sana. Ketika melihat Yesus seperti Simeon, Hana juga sadar bahwa inilah tokoh yang dinantikan. Maka dia bersyukur kepada Tuhan. Dia merasa bahwa kerinduannya juga terpenuhi. Tetapi dia tidak hanya berhenti di situ. Lebih daripada bersyukur, Hana kemudian keluar bercerita kepada semua orang yang sedang lapar akan tokoh yang membebaskan Yerusalem, yang membebaskan bangsa Israel. Dia bersaksi
tentang pengalamannya, tentang perjumpaannya dengan bayi Yesus itu. Saudara-saudari terkasih, kesaksian Hana membantu kita untuk semakin memperdalam makna kelahiran Yesus bagi kita. Hana mengajak kita untuk mengarahkan pandangan terhadap Yesus sebagai tokoh yang dinantikan, tokoh yang membebaskan kita. Selain kesaksian ini, cara hidup dan pengalaman Hana memberikan kita beberapa pesan rohani. Yang pertama, orang yang merindukan Tuhan, orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan dikecewakan. Meskipun mungkin hal itu membutuhkan waktu yang sangat panjang, tetapi jika orang setia, jika orang tetap berharap pada Tuhan, maka dia pun akan mengalaminya. Usia, latar belakang sosial, dan juga mungkin kelemahan-kelemahan manusiawi tidak membatasi seseorang untuk akhirnya mengalami apa yang dia rindukan dari Tuhan, sejauh dia tetap setia. Yang kedua, dari Hana kita belajar pentingnya doa. Hana siang malam berdoa, dan kedekatannya dengan Tuhan yang dia bina terus-menerus lewat doa membuat dia tidak berpaling dari Tuhan. Mungkin Tuhan tidak akan memberikan jawaban segera terhadap doa kita, tetapi doa itu sendiri akhirnya membantu kita untuk tetap membangun relasi dengan Tuhan, untuk tetap mengarahkan perhatian kita, mengarahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Tidak ada cara lain yang lebih efektif untuk membangun kedekatan dengan Tuhan selain dengan berdoa. Yang ketiga, dari contoh kehidupan Hana, kita diingatkan bahwa ketika kita mengalami kehadiran Tuhan, ketika kita mengalami berkat Tuhan dalam hidup kita, kita pertama-tama bersyukur, tetapi tidak berhenti di situ. Karena berkat Tuhan itu bukan hanya untuk diri kita, tetapi kita harus berani juga keluar bersaksi tentang Tuhan kepada orang-orang lain, terutama orang-orang yang sungguh merindukan kehadiran Tuhan. Semoga kesaksian hidup Hana membantu kita untuk tidak membungkus atau menyimpan sukacita Natal atau pengalaman kita tentang Allah hanya untuk diri kita sendiri, tetapi menggerakkan kita untuk membagikannya kepada sesama, khususnya kepada orang-orang yang sungguh merindukan kehadiran Tuhan dalam hidup mereka. Tuhan sertamu. Semoga saudara-saudara sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.